Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Heru, ini kalau saya baca di artikelnya The Guardian, ada subjudul di situ, Not Enough Emphasis on Airborne Transmission. Artinya tidak banyak fokus pada transmisi secara airborne. Apa yang membuat Australia sebagai negara yang selama ini dipandang sangat mampu untuk mengendalikan penularan COVID-19, agak berat untuk mengakui sebelum penelitian ini bahwa ada kemungkinan COVID-19 itu memang airborne? Sebenarnya kebijakan utama dari penanganan COVID di Australia adalah hotel quarantine system, di mana warga Australia yang kembali dari luar negeri maupun warga negara asing yang memang bekerja di Australia dimungkinkan untuk masuk ke Australia, walaupun sekarang ini sedang tertutup international bordernya, itu hanya terjadi pada hotel-hotel yang memang sudah diperuntukkan bagi orang asing yang bisa dari memiliki potensi. Sehingga sebelum varian ini diketemukan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan apabila ini terjadi di masyarakat. Yang mereka sangat takutkan adalah apabila ada transmisi di antara masyarakat. Dan ini dalam varian-varian sebelumnya dianggap tidak terlalu memiliki potensi tersebut. Oke. Jadi memang karena kemarin dianggap belum cukup bukti sampai dengan penelitian yang terbaru ini. Akhirnya memang masih berlaku konservatif begitu ya pemerintah di sana ya soal COVID-19 yang airborne. Pak Chandra, begini, ini kan dari penelitian ini yang saat ini sudah kita ketahui COVID varian Delta ini penularannya lebih cepat dan tidak mengharuskan ada interaksi yang dekat. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita tertular COVID-19 saat ini? Ya, sebelum cerita varian Delta, tadi grafik yang disampaikan kan obat ini turun dari tanggal berapa Juni naik lagi. Ya, betul. Sebenarnya kalau mau jujur, ambil grafik dari 15 Mei. 15 Mei kasus baru per hari itu 2.300. Sekarang 21.000. Jadi kasus itu sudah naik hampir 10 kali lipat, 9 kali lipat, tapi hampir 10 kali lipat. Jadi artinya ada Delta apa nggak ada Delta, itu kasus kita naik sangat tinggi. Nah, kalau kita naik sampai 10 kali lipat, maka tentu kita sebagai anggota masyarakat, kalau kita mau pakai 3M ya, harus lebih waspada untuk menjaga jarak, harus lebih waspada untuk memakai masker, harus lebih waspada untuk menghindari kerumunan, harus lebih waspada untuk membatasi mobilitas. Tetapi di sisi lain, memang tidak bisa dibebankan kepada anggota masyarakat saja. Kalau misalnya kantornya tetap buka, walaupun aturan sekarang kalau zona merah 75% work from home, tapi kalau kantornya tetap buka, orang harus pergi. Maka mau tidak mau tentu saja kemungkinan menjaga jarak, kemungkinan jadi sulit, mengurangi mobilitas, dan kemungkinan menghindari kerumunan jadi terbatas. Jadi saya kira dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Saya setuju masyarakat harus lebih meningkatkan protokol kesehatan, tapi saya setuju juga aturan ditegaskan dengan benar. Kalau memang sekarang aturannya mengatakan zona merah 75% work from home, maka itu diberlakukan. Jadi akan kita lihat di jalan 25% saja keramaian yang terjadi. Kalau saya lihat sepanjang 2-3 hari ini, nggak cuma 25%, masih cukup ramai di jalan raya. Itu menggambarkan bahwa implementasi yang sudah ada itu saja dikerahkan maksimal sehingga penularan bisa turun dan situasi bisa lebih baik. Harus diketatkan, nggak boleh jadi ditawar begitu ya protokol kesehatan yang betul-betul mengurangi kerumunan orang dan mobilitas manusia. Tapi begini, Pak Chandra, itu kan apa yang Anda sampaikan kan versi idealnya. Ketika kemudian pemerintah sudah menegakkan itu dengan setegas-tegasnya, pengelola perkantoran juga memahami bahwa memang harus dikurangi orang yang ada di dalam gedung. Tapi apa yang saat ini bisa dilakukan oleh masyarakat dalam waktu dekat ini untuk melindungi diri sendiri? Nomor satu, tadi kita menjalankan 3M dan 5M itu. Kalau mau diperkuat yang sudah ada bukti ilmiahnya adalah yang masker double. Itu double masking ya, masker double ya? Itu ada bukti ilmiahnya. Tapi bagaimanapun juga memang kemungkinan penularan antara orang satu dengan orang lain harus ditekan sedapat mungkin. Jadi kita sebagai anggota masyarakat memang membatasi mobilisasi dan membatasi kerumunan, tapi aturan juga harus ditegakkan supaya jangan sampai memaksa orang mau tidak mau harus keluar rumah. Jadi dua-duanya harus jalan balance bersama-sama. Itu yang bisa kita lakukan saat ini secara konkret. Oke, secara umum sebenarnya double masking ini seberapa efektif
Pak Chandra, dibandingkan dengan cara kita menggunakan masker yang lama, satu lapis saja begitu? Sebelum berkepanjangan, kita mesti ingat double masking itu anjurannya adalah masker bedah di dalam dan masker kain di luar. Jangan terbalik. Kenapa? Kenapa harus masker bedah di dalam? Karena masker bedah itulah yang menutup dengan sangat baik begitu, sementara masker kain di luarnya itu satu. Yang kedua, memang sudah ada bukti penelitian yang menyebutkan itu lebih bagus. Tapi sebagaimana juga Sofi kan sekarang sudah jago juga soal COVID. Katanya kan angkanya bisa berubah-berubah begitu ya. Tapi yang jelas memang itu lebih baik daripada menggunakan masker yang satu. Karena itu beberapa organisasi menganjurkannya. Jadi kita pakailah itu masker double kalau terpaksa harus keluar rumah. Dan ingat ada 3 pesan juga yang harus kalau terpaksa harus keluar rumah yang dilakukan. Yang pertama, semakin singkat semakin bagus. Gitu. Makin singkat makin bagus ya? Ya. Yang kedua, di udara terbuka jauh lebih bagus daripada di ruangan tertutup gitu. Okay. Dan yang ketiga, hindari kerumunan. Oke, jadi makin singkat keluar rumah makin bagus, berada di luar ruangan jauh lebih bagus. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Itu harus jadi satu rangkaian dengan menggunakan double masking itu tadi ya, Pak Chandra ya. Pak Chandra, jadi begini, ini kan banyak yang kemudian khawatir dengan hasil penelitian ini bahwa 5-10 detik saja bisa tertular tanpa harus ada perbincangan yang sangat, interaksi yang sangat intens, yang sangat dekat begitu. Apakah artinya ketika 4 hal ini tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra sudah dilakukan oleh masyarakat secara disiplin, artinya kemungkinan kita untuk mencegah tertular COVID-19 varian Delta ini tinggi ya Pak ya? Ya, kita lakukan upaya yang ada secara maksimal. Dan tentu saja upaya itu insya Allah akan berhasil. Tentu saja ditambah dengan kegiatan lain, misalnya saja vaksinasi, gitu ya. Dan segala diskusi vaksinasi tentu ada perannya. Kita lakukan apa yang kita ada secara maksimal. Kalau kebetulan kasus yang di Australia ini kan kebetulan nggak pakai masker, gitu. Jadi ada banyak beberapa kebetulan yang terjadi. Jadi yang kita bisa lakukan saat ini yang ada dalam kendali kita kerjakan demi kebaikan kita. Oke, saya ingin mengulangi lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra bahwa betul varian Delta ini lebih mudah menular, waktu penularannya pun lebih singkat, tapi sebenarnya cara mencegahnya tetap sama dengan varian-varian yang sebelumnya, yaitu menggunakan masker secara baik dan benar. Saat ini diminta untuk menggunakan masker secara double, masker medis di dalam, masker kain di luar, atau sekalian menggunakan respirator KN95 atau KF94. Koreksi kalau saya salah. Kemudian yang kedua, lebih singkat keluar rumah itu lebih baik. Jadi pastikan kalau keluar hanya untuk hal-hal esensial langsung pulang. Yang ketiga adalah di ruangan terbuka jauh lebih baik dibandingkan di ruangan tertutup. Kemudian terus menghindari kerumunan. Itu yang paling penting. Kalau 4 hal ini sudah kita jalankan secara maksimal, kemungkinan besar kemungkinan untuk kita tertular COVID-19 varian Delta ini semakin kecil. Betul ya Pak Chandra, saya lulus kuliah ya hari ini ya? Lulus kuliah, tapi ingat karena kasus meningkat 10 kali lipat, maka kita harus 10 kali lebih waspada. Oke, karena meningkat 10 kali lipat, waspadanya juga harus 10 kali lipat. Pak Chandra terima kasih, Pak Heru terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih atas penjelasan Anda, kita jumpa lagi lain waktu, sehat terus ya Bapak-Bapak.